Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mira Cynthia. Untuk kali ini kita akan belajar bareng mengenai bahasa pemrograman C++. Pada video kali ini saya akan melengkapi salah satu tugas UTS saya pada mapel algoritma pemrograman. Nah, di sini saya akan membuat program untuk menghitung total keuntungan investasi sesuai jangka waktu investasi. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita siapkan aplikasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++ ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mencobanya, teman-teman bisa download aplikasi melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja membuka aplikasi Dev C++. Untuk tampilan awalnya sendiri seperti ini, dan untuk memulai dokumen baru kita cukup ketikkan Ctrl N. Nah, di sini kita bisa memulai program kita. Yang pertama di sini kita menyediakan menu seperti file, dimana di sini ada open, save as seperti biasa, dan di sini ada menu compile, run, compile and run. Jadi setelah program dibuat, kita bisa langsung mengeklikkan compile and run. Untuk menu ini bisa kita jelaskan nanti pada saat pembuatan program ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat dari awal. Untuk yang pertama, di sini saya menuliskan sebuah komentar di mana program diawali dengan double slash. Nah, pada saat kita run, komentar ini tidak akan mempengaruhi program yang sudah kita buat, atau komentar ini disebut juga dengan tanda atau menamai bagian-bagian program yang kita buat. Seperti di sini saya menuliskan Mira Cynthia TIB08. Nah, ini menandakan nama saya, kelas, dan nomor absen. Jadi nanti pada saat program ini kita jalankan, tulisan ini tidak mempengaruhi program yang sudah kita jalankan. Seperti ini header, jadi ini sebagai penanda pada program yang sudah kita buat, tetapi tidak akan mempengaruhi pada saat program kita dijalankan. Jika kita melihat bahasa C++, pasti di atasnya ada tulisan seperti ini ya teman-teman, include outstream. Nah, program itu dinamakan dengan header. Dia adalah apa saja yang akan kita gunakan untuk menjalankan sebuah program di compiler Dev C++. Header juga bisa disebut dengan input-output yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada library file tersebut, seperti fungsi output cout atau fungsi input cin. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi jika tidak ada header, maka fungsi yang ada di dalam program ini tidak bisa terbaca atau akan menyebabkan error saat program dijalankan. Nah, di sini ada using namespace std, yang artinya perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan sebuah deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler bahwa kita menggunakan seluruh berkas yang kita buat. Jadi perintah using namespace std ini untuk menjalankan sebuah program yang kita buat pada saat program dijalankan. Jadi jika tidak ada using namespace, maka kemungkinan program yang kita jalankan akan error. Nah, di sini ada variabel yang dibutuhkan. Jadi variabel ini selalu bersangkutan dengan cin ya teman-teman, atau masukan. Jadi variabel ini bisa dikatakan dengan wadah ya. Wadah yang bisa digunakan untuk menampung sesuai dengan isinya. Jadi seperti ini. Jika logikanya
Saya memiliki wadah untuk benda cair. Di sana kita isikan dengan benda cair, pasti akan masuk kan? Dan dia adalah variabel. Nah, di sini variabelnya adalah modal. Maka jika kita masukkan sin modal, maka akan keluar modal. Jadi jika kita masukkan benda cair, maka akan mendapatkan masukan benda cair. Jadi tipe data integer alias benda cair. Kemudian di sini terdapat pendeklarasian tipe data, yaitu type depth struct, yang artinya kita akan menggabungkan beberapa data seperti dua ini ya teman-teman. Jadi di sini ada float T yang artinya tahun, float B yang artinya bulan. Nah, data ini akan digabungkan dalam type depth struct. Kemudian di sini terdapat tahun yang dilambangkan dengan T1 dan T2. Nah, langsung saja kita ke perintah main pada program ini. Jadi pada perintah main ini kita menggunakan program duel, di mana pada program duel ini kita akan melakukan program yang ada di dalam do dulu, kemudian baru while. Nah, pada program do ini kita yang pertama adalah melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya terdiri dari modal, tahun investasi awal, bulan awal, tahun ambil investasi, bulan ambil. Jadi di sini kita masukkan modal yang akan kita investasikan melalui program yang sudah dijalankan pada saat program ini sudah dikompil. Kemudian kita klik pada keyboard jumlah investasi yang akan kita investasikan. Jadi di sini kita memasukkan modal awalnya, kemudian modal awal ini atau perintah out ini akan disimpan pada modal. Nah, modal ini diperoleh dari integer modal. Perintahkan untuk memasukkan tahun investasi awal. Jadi di sini kita disuruh memasukkan tahun investasi pada saat kita awal menginvestasikan modal kita. Jadi di sini kita sama mengisi programnya melalui keyboard pada saat program sudah dijalankan, kemudian disimpan pada sin T1.T, di mana T1 ini diperoleh dari tahun atau tipe data T1, kemudian tipe def T karena ini melambangkan tahun. Nah, T1 ini merupakan tahun investasi awal, sedangkan T2 ini merupakan tahun ambil investasi. Nah, jadi pada perintah bulan awal atau di sini kita dituliskan 1 sampai 12. Mengapa 1 sampai 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi kita diperintahkan memasukkan bulan pada saat investasi kita lakukan. Nah, di sini terdapat sin, di mana sin ini disimpan T1.B. Mengapa ini B? Karena yang ditanyakan adalah bulan. Nah, selanjutnya di sini tahun ambil investasi.
Nah, tahun ambil investasi ini dilambangkan dengan T2. Mengapa T2? Karena untuk T1 kita memasukkan tahun awal investasi, sedangkan ini T2 kita memasukkan tahun ambil investasi dan T2 titik T. Nah, kemudian yang kedua bulan ambil. Pada bulan ambil ini kita memasukkan T2 titik B karena di sini yang ditanyakan adalah bulan. Jadi pada pengumpulan data ini perintah cout akan disimpan oleh in di mana in ini didapatkan atau diambil dari variabel atau tipe data yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, kita menuliskan program perhitungan. Di sini kita disuruh menghitung lama investasi dalam satuan bulan. Jadi kita tuliskan bulan atau integer ini, variabel bulan dirumuskan dengan bulan sama dengan T2 titik T min T1 titik T dikali 12. Nah, T2 titik T ini dari tahun ambil investasi dikurangi T1 titik T, yaitu tahun investasi awal, kemudian dikali 12. Nah, 12 ini dihasilkan dari bulan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun kan ada 12 bulan. Kemudian ditambah T2 titik B dikurangi T1 titik B. Nah, T2 titik B ini dihasilkan dari bulan ambil investasi dikurangi bulan awal saat investasi. Nah, kemudian di sini kita disuruh menghitung bunga per bulan. Nah, bunga per bulan ini kita kalikan 1% dari modal. Jadi bunga sama dengan modal dikali 0,01 atau 1%. Nah, bunga ini sama juga diambil dari rumus ini. Kemudian kita ditanyakan total keuntungan dari investasi tersebut. Untuk keuntungan sendiri dirumuskan untung sama dengan bunga dikali bulan. Jadi bulan saat investasi atau jumlah bulan dalam per tahun. Kemudian di sini kita ditanyakan total uang yang diperoleh. Untuk total uang yang diperoleh kita rumuskan dengan total sama dengan untung plus modal. Jadi rumus ini kita hasilkan dari integer bulan, modal, bunga, hasil, untung, dan total. Nah, kemudian sekarang saya akan mencoba menjalankan program ini. Caranya kita cukup klik icon ini, compile and run. Klik. Nah, di sini kita disuruh untuk mengesave filenya terlebih dahulu. Misal saya klik, saya simpan filenya menggunakan nama saya Mira Cynthia, kemudian save. Nah, jika tampilannya seperti ini, tandanya programnya tidak ada yang error. Nah, sudah terlihat di sini bahwa komentar yang tadi tidak mempengaruhi program. Komentar ini
saya tulis tidak mempengaruhi program yang sudah kita buat. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan modal Anda. Jadi kita memasukkan modal awalnya, misal kita masukkan 5 juta. Nah, jadi setelah tampilannya seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan modal awal kita. Jadi kita masukkan saja modal awalnya, misal 5 juta. Kemudian masukkan tahun investasi awal. Jadi misal tahun investasi awalnya adalah tahun sekarang, yaitu 2020. Bulan 12. Nah, di sini kita ditanyakan masukkan tahun ambil investasi. Jadi kira-kira kita akan mengambil investasi kita pada tahun berapa? Misal kita ambil 2025 ya. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan lama investasinya adalah 49 bulan, bunga per bulannya adalah 50.000, total keuntungannya adalah 2.450.000, dan total uang yang diperoleh adalah 7.450.000. Nah, di sini kita ditanyakan, Anda ingin mengulang program ini? Yes atau no? Nah, untuk memunculkan program ini, maka kita menggunakan rumus while yang tadi. Jadi, guna dari rumus while ini adalah jika kita ingin mengulang programnya. Jadi di sini terdapat while jawabs jika Y kecil dan Y besar, maka programnya akan terbaca dan akan dilanjutkan untuk mengulang program yang ini. Namun, jika kita menulis no, maka program akan otomatis keluar sendiri. Misal kita tulis no. Nah, jadi program akan selesai. Nah, jadi jika kita menulis no, maka program akan selesai dengan sendirinya. Nah, kemudian tadi saya belum menjelaskan untuk fungsi handle-nya sendiri. Jadi fungsi handle ini digunakan untuk memberikan enter pada kalimat yang sudah ditampilkan. Misal, kita memberikan jeda pada kalimat yang ada di atasnya. Jadi jika kita memberikan handle, maka tulisannya berada di bawahnya. Namun jika kita tidak menuliskan handle, maka tulisan masukkan modal Anda jadi di sebelah sininya berlanjut sampai ke kanan. Nah, sedangkan untuk slash tag ini digunakan fungsinya sama dengan tab. Jadi jika kita klik slash tag, itu berarti kita mengetik satu kali, sedangkan jika kita mengetikkan slash tag lagi, berarti kita mengetikkan tab selama 2 kali. Nah, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya bagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi